panggilan beribadah. Dengan segala syukur atas berkat pertolongan Tuhan yang kita rasakan hari ini, di tengah kondisi pandemi global COVID-19, kita masih diperkenankan untuk bersekutu bersama, baik yang sudah biasa melaksanakan peribadatan di gedung gereja, maupun yang masih di rumah dengan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah dengan bangkit berdiri, kita bersama masuk dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian KJ 242 bait yang pertama dan yang ketiga, Muliakan Allah Bapa. Yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kebaktian ini bersama kita khususkan dengan pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah pemilik kehidupan dan Ia akan memelihara seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Namun cara dan porsi yang Allah lakukan dalam memberikan pemeliharaan dalam kehidupan setiap manusia selalu berbeda satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat disamakan. Ibadah sebagai tanda akan pemeliharaan Allah menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan. Marilah kita akan bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 15 baitnya yang pertama, berhimpun semua.
Firman Tuhan mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk kita saling mengasihi, menyatakan kasih seperti yang telah Tuhan berikan kepada kita, kepada sesama kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, marilah dengan penuh tekad, dengan penuh kesungguhan, kita menyatakan akan panggilan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita bersama tunduk di dalam doa, mengaku di hadapan Tuhan akan segala kelemahan dan keberdosaan kita, dan memohon akan berkat Roh Kudus agar memperbaharui kehidupan kita. Kita berdoa. Sungguh agung karya-Mu dalam kehidupan kami, ya Allah. Engkau senantiasa mengingatkan kami dan memperbaharui hidup kami, sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami semakin mengarahkan hati pikiran kami kepadamu. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, mewujud menyatakan kasih seperti yang Engkau ajarkan di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga setiap orang boleh mengenal Engkau, boleh mengerti akan Engkau melalui apa yang kami lakukan. Ampuni kami, ya Tuhan, akan segala kelemahan dan keberdosaan kami, dan tolong kami untuk kami menjalani kehidupan yang baru seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus, dan Ia menyatakan kasih-Nya melalui karya pengampunan dan tuntunannya bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan yang baru dalam anugerah-Nya. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri, dan terimalah anugerah Tuhan dalam beritanya yang tertulis di dalam Roma pasal yang kelima, ayat 1 dan kedua. Sebab itu kita telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Menaikkan pujian Kidung Jemaat 46 bait yang pertama dan kelima. Besarkan nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama dalam doa mohon akan keadaan tuntunan Tuhan untuk kita menerima sabdanya. Kembali kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, mohon akan berkat hikmat yang daripada Engkau untuk kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami Engkau mampukan untuk melakukan sabda-Mu, sehingga Tuhan, sabda-Mu boleh semakin bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Mohon akan berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan saat ini diambilkan dari Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-15. Demikian sabda Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak dan dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling kemah itu. Ketika embun itu telah menguap,
tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengar kata ibadah. Dan kita juga seringkali mengucapkan kata beribadah. Saya akan beribadah. Saya sedang ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya ibadah itu? Seringkali ibadah dipahami hanya sebatas ritual. Ritus yang kita lakukan di dalam satu komunitas. Bisa di gereja, bisa di rumah tangga, bisa di persekutuan-persekutuan yang lain. Kita sedang beribadah. Hanya saat ini kita sedang beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa aslinya ibadah, ini dari bahasa Ibrani akbodah, yang artinya hamba. Hamba yang melakukan pekerjaan bagi tuannya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya di zaman Perjanjian Baru, ibadah ini menjadi satu liturgi yang memiliki arti yang sama, yaitu melakukan pekerjaan bagi sang tuan. Kita sebagai hamba melakukan pekerjaan bagi sang tuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam perkembangan kehidupan rohani, kata ibadah ini dipakai sebagai satu bentuk bagaimana kita ini sebagai hamba yang melakukan pekerjaan bagi sang Tuan. Siapa Tuan kita? Yaitu Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah tidak hanya sekedar berhenti di gereja, tidak hanya sekedar berhenti di persekutuan. Ketika kita masuk dalam ibadah, dalam persekutuan, kemudian ketika selesai kita pulang, ibadahnya selesai. Seringkali kita mengatakan ibadahnya wis bubar. Ketika kita pulang, loh kok wis kondur, ya ibadahnya rampung gasik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah tidak hanya berhenti ketika kita keluar dari gedung gereja, tetapi ibadah itu terus berjalan di tengah kehidupan kita. Ketika kita keluar dari gedung ibadah ini, di sini ritual berhenti. Tetapi ibadah yang sejati kita mulai kembali. Kita bekerja bagi Tuhan di setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa kita sudah beribadah kepada Tuhan?
kita bisa mengukur bagaimana keintiman kita kepada Tuhan. Dalam arti lain, liturgi juga bisa diartikan satu perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah itu? Seberapa dekat kita dengan Tuhan? Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, orang dekat dengan Tuhan ketika orang itu menghadapi masalah yang besar. Semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin dekat kita dengan Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu Saudara melalui pengalaman bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mendapat anugerah Tuhan, keluar dari tanah perbudakan Mesir, menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Namun dalam satu perjalanan ternyata bangsa Israel tidak kuat dengan pergumulan yang dihadapi. Kalau kita membaca di ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara, bahwa pada saat mereka berada di padang gurun itu, mereka pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Artinya belum lama mereka meninggalkan tanah Mesir. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan itu bangsa Israel sudah merasakan akan beratnya kehidupan. Bagaimana ketika mereka tidak mendapatkan makan yang cukup, sehingga mereka bersungut-sungut, lebih baik saya mati di tanah Mesir. Saya mati berhadapan dengan banyak makanan. Kalaupun saya mati, pasti saya mati dibunuh oleh orang Mesir, bukan mati karena kelaparan. Tetapi di saat mereka melakukan kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui Musa, lah kok di sini mau matinya mati kelaparan, sehingga mereka bersungut-sungut di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan Allah yang tega, tetapi Allah yang penuh kasih. Tuhan memberikan makanan yang cukup bagi bangsa Israel. Tuhan selalu memelihara kehidupan umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah hendak melihat sikap hati bangsa Israel sebelum dan sesudah mengalami pertolongannya secara langsung. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dari apa yang tertuang di dalam narasi Keluaran 16 ayat 2 sampai ayat yang ke-15, ini memberikan yang tidak 3 hal terkait dengan bagaimana sikap hidup manusia di hadapan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu masalah hidup harian, yaitu soal kecukupan kebutuhan bahan pokok, makanan dan tempat
tinggal yang layak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini kita melihat seringkali orang bersungut-sungut ketika dihadapkan dengan persoalan ini, persoalan kebutuhan pokok. Bagaimana saya beribadah dengan baik, bagaimana saya beribadah dengan tekun, bagaimana saya beribadah dengan khusyuk. Kalau perut saya lapar, kalau saya nggak punya uang, kalau saya tinggal saja belum nyaman. Nantilah kalau pekerjaan saya sukses, saya memiliki penghasilan yang banyak, rumah saya sudah nyaman, saya sudah kecukupan, ini saya bisa beribadah dengan baik, saya beribadah dengan khusyuk, dengan nyaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita dihadapkan dengan hal ini. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu di dalam kita mengatasi keintiman dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, di dalam kita mengatasi setiap masalah kita, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Bagian ini kita bisa melihat bagaimana Musa dan Harun dekat dengan Tuhan. Di situlah Tuhan menjawab akan setiap pergumulan umatnya. Kedekatan hati, kedekatan hidup dengan Tuhan, maka kita akan bisa mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Dan kedekatan ini Bapak Ibu Saudara bisa dengan pendekatan secara pribadi ataupun komunal. Seperti Musa dan Harun, pendekatan pribadi dengan Tuhan. Dengan bangsa Israel yang besar melalui pendekatan komunal melalui Musa dan Harun. Inilah Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lakukan di tengah kehidupan kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, melalui masalah hidup harian, ternyata Allah sedang menguji hati umatnya. Apakah setia dalam penantian jawaban Allah atau bersungut-sungut dan bahkan menyalahkan orang lain, atau kemudian menyesal karena sudah percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui setiap persoalan yang kita hadapi, hanya disitulah Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Tuhan akan senantiasa memelihara kita. Tinggal bagaimana? Apakah kita setia pada Tuhan atau kita akan meninggalkan Tuhan? Melalui bacaan kita saat ini kita diajarkan bahwa Tuhan senantiasa memelihara umatnya. Ketika Tuhan berkehendak untuk membebaskan umatnya, maka Tuhan akan terus bekerja. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita dalam rancangan pekerjaan Tuhan. Kita dituntun keluar dari perbudakan dosa, menuju ke tanah keselamatan. Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menghadapi persoalan kita, ketika kita menghadapi pergumulan kita,
Apakah kita setia pada Tuhan atau kita akan bersungut-sungut? Bahkan kita ragu-ragu, atau bahkan kita tidak percaya, menyesal telah percaya pada Tuhan. Dan kita meninggalkan karya keselamatan itu. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita bersama untuk mewujudkan ibadah itu secara nyata di dalam kehidupan kita. Dengan semakin dekat pada Tuhan, maka kita akan bisa merasakan akan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Jika orientasi dan motivasi hidup ini adalah untuk Kristus dan dijalani bersama Kristus dalam kesetiaan, maka ibadah ini akan menjadi tanda syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk di dalam saat ini sejenak. Ajarkan dan mampukan kami Tuhan untuk kami senantiasa melihat, merasakan akan karya-Mu, akan pemeliharaan-Mu yang agung di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di tengah berbagai kesesakan yang kami alami. Seperti halnya Engkau memelihara bangsa Israel di padang gurun, memenuhi akan segala kebutuhan kehidupan. Demikian pula Engkau akan memelihara kami, sehingga kami boleh bertahan di dalam segala kesesakan kami. Ajarkan kami, mampukan kami untuk kami memiliki hati yang setia dan penuh dengan ungkapan syukur. Dan Tuhan, saat ini kami boleh bersama menaikkan akan doa syafaat kami. Khusus Tuhan, kami berdoa untuk keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini di tengah pergumulan kehidupannya. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Endang Utami, Eyang Klimantoro yang masih di dalam masa kedukaannya. Adalah Tuhan, Kau senantiasa memberkati, Kau memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga keluarga ini pulih kembali bangkit dari keterpurukan karena kedukaan yang dialami, untuk kembali menjadi kehidupan di dalam rancangan kasih-Mu. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini dalam masa pemulihannya. Kami berdoa untuk Ibu Rina Kartikawati yang terus berproses di dalam pengobatannya, dan besok akan mulai di dalam proses penyinaran. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Dalam segala efek yang ada, Engkau akan memberikan kekuatan. Demikian pula kami berdoa untuk Ibu Etika Eksi yang juga terus berproses. Kami berdoa untuk
Ibu Eti Kurniasih, biarlah Engkau terus senantiasa memberkati mereka. Dan kami bersyukur Tuhan, nah Ibu Supri boleh terus berangsur pulih kesehatannya, dan bahkan boleh melayani akan keberadaan saudara-saudara kami yang lain yang di dalam terpurukan. Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu akan keberadaan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk para kasepuhan, kiranya Engkau memberkati di masa-masa krisis karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau terus senantiasa melindungi, Engkau memberkati akan kehidupan mereka, sehingga boleh terus dapat menjalankan akan panggilan kehidupannya dengan baik. Tuhan, menyerahkan akan segala pergumulan kehidupan kami, baik di tengah keluarga, baik di tengah pekerjaan, maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu, dan yang Kau terus senantiasa menolong, sehingga kami dapat mengatasi akan setiap pergumulan kami ini dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau terus senantiasa memberkati jalan kehidupan bangsa negara Indonesia ini. Tengah bertambahnya kasus orang yang terinfeksi COVID-19, Engkau akan menolong setiap para medis di dalam menangani pandemi ini, sehingga segala sesuatunya boleh segera berakhir dengan baik. Kati akan pemangku kebijakan di dalam mengambil sikap kebijakan di tengah kehidupan bermasyarakat ini, tengah kehidupan bernegara ini, sehingga boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, menghadirkan damai sejahtera di tengah kehidupan bangsa negara Indonesia. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Demikian pula kiranya Engkau memberkati akan setiap perjalanan gereja-Mu, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Mampukan kami untuk terus berkarya di tengah kehidupan dunia ini, menjadi alat di dalam karya penyelamatan-Mu bagi dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan. Tuhan, yang menyadari akan segala kelemahan keberdosaan kami, di dalam kami menaikkan akan doa-doa syafaat kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan kesempurnaannya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita kembali dipanggil bahwa pada tanggal 4 Oktober besok kita akan bersama di dalam sakramen perjamuan kudus bersama umat Tuhan di seluruh dunia dalam peringatan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Sakramen perjamuan kudus sebagai sarana pemeliharaan iman
dan juga mengingatkan kita akan tugas panggilan kita untuk membawa orang pada keluarga Allah, pada perjamuan yang sempurna di surga dan sebagai kesempurnaan keselamatan, dan juga di dalam pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Oleh karena itu, sebelum kita turut ambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus, baiklah kita akan menguji diri kita terlebih dahulu dengan pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Dan marilah di waktu yang diberikan Tuhan, mulai dari saat ini sampai nanti pada tanggal 4 Oktober, kita menguji diri kita pribadi sampai dengan waktu kita memberi jawab dengan hati yang jujur dan penuh syukur atas panggilan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus. Kiranya Roh Kudus menolong saudara sekalian di dalam pengujian diri sampai pada waktu nanti Bapak Ibu Saudara memberikan jawab atas panggilan ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita sambil berdiri. Dengan berdiri, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, marilah kita masuk dalam pelayanan persembahan untuk pagi hari ini. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang penuh kasih, marilah memberikan persembahan, dan persembahan ini akan kita dasari dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian sebagai dasar kita memberikan persembahan, dan marilah Bapak Ibu, persembahan ini akan kita haturkan pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Bapa.
Terima kasih atas lawatan Tuhan yang terus-menerus di tengah-tengah kehidupan kami, memberkati kami, mengasihi kami. Saat ini kami sedang dan mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa berkenan untuk menyucikan dan menerima persembahan ini. Saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Bapa berkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Apabila terselip dosa kami berikan persembahan, kiranya Tuhan ampuni. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk pada pujian nyanyian pengutusan. Kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 402. Bait yang pertama dan yang ketiga, Ku Perlukan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ulanglah bersama dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.